Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin sepoi-sepoi menyapu keindahan kota Sodom di tepi barat Laut Mati. Penduduknya hidup dalam harmoni, menikmati kehidupan yang penuh keberkahan. Meskipun beragam, mereka bersatu dalam persatuan yang langka dijumpai. Namun, seperti yang terkadang terjadi, kebahagiaan itu menjadi sasaran hasad dan iri hati. Di sudut kota yang paling indah, terdapat rumah tangga Saleh dan Fatimah, pasangan muda yang hidup dalam kedamaian. Saleh, seorang tukang emas terampil, dan Fatimah, wanita cantik dengan hati yang tulus, menjadi inspirasi bagi banyak penduduk kota Sodom. Suatu pagi, ketika matahari menyapa kota Sodom dengan sinar hangatnya, Saleh dan Fatimah berjalan bersama menuju pasar. Mereka bercengkrama dengan tetangga-tetangga mereka, saling bertukar cerita, dan tertawa bersama. Persatuan mereka membuat kota ini menjadi tempat yang penuh kedamaian. Namun, ketenangan itu terancam ketika seorang penduduk, Malik, seorang pedagang tanah yang kaya raya namun penuh dengan kecemburuan, melangkah maju. Mereka hanya beruntung, Saleh. Kita bisa lebih baik jika tidak ada mereka, ucap Malik dengan nada sinis. Saleh tersenyum, mencoba menenangkan suasana. Kita semua memiliki keberkahan masing-masing, Malik. Kecemburuan hanya akan merusak persatuan kita. Namun, Malik terus memupuk kebencian dalam hatinya. Iblis, yang selalu mencari celah untuk menyebarkan fitnah, mendekati Malik dengan senyum seraya berkata, "Apakah kau ingin keberhasilan dan kekayaan sepertinya, Malik? Aku punya rencana bagaimana kita bisa menggulingkan mereka." Dalam bincang-bincang yang merayu dan merayakan kecemburuan, Iblis dan Malik menyusun rencana jahat mereka. Dialog mereka menjadi benih yang tumbuh menjadi pertentangan, menguji persatuan kota Sodom. Bab 2, Iblis dan Kecemburuan. Malam itu, kota Sodom terhanyut dalam ketenangan. Bulan purnama menerangi langit, dan penduduk tidur dengan nyaman di bawah bintang-bintang. Namun, di dalam rumah Malik, api kecemburuan berkobar semakin ganas. Iblis muncul di hadapan Malik dengan senyuman misterius. "Malik, saatnya kita beraksi. Persatuan mereka akan menjadi alat untuk merusak kota ini." Malik, tergoda oleh janji kekayaan dan kekuasaan, mengangguk setuju. Bersama Iblis, mereka menyebarkan fitnah dan dusta di antara penduduk, menanamkan bibit kecurigaan dan kebencian di hati mereka. Keesokan harinya, suasana di kota Sodom berubah. Senyuman dan sapaan ramah digantikan oleh tatapan curiga dan bisikan di belakang. Saleh dan Fatimah, yang selama ini menjadi contoh persatuan, kini merasakan tekanan dari pandangan mata penuh kecurigaan. Dalam dialog dramatis di pasar, Saleh berbicara kepada penduduk, "Kita harus tetap bersatu dalam menghadapi cobaan ini. Kita satu keluarga." Namun, teriakan-teriakan dan desas-desus yang dipicu oleh tipu daya iblis membuat sebagian penduduk terbelah. Malik, yang semakin larut dalam kecemburuan, memimpin kelompok yang menentang persatuan. "Mereka hanya pura-pura baik. Mereka ingin menjatuhkan kita." Dialog emosional pecah di antara penduduk yang terpecah belah. Fatimah berusaha menjelaskan, "Kami tidak punya niat jahat. Mari kita selesaikan perbedaan kita dengan dialog dan kesepahaman." Namun, godaan iblis semakin kuat. Dialog dan kesepahaman? Mereka hanya ingin memanfaatkan kita. Pertahankan kehormatan kita. Di tengah percakapan yang memanas, persatuan kota Sodom terus diuji. Kini, cahaya kota yang dulu bersinar terang mulai redup oleh bayangan kecurigaan dan kebencian. Bab 3, Persatuan di Ujian. Kota Sodom, yang dulu dipenuhi harmoni, kini terbagi menjadi dua kubu yang saling mendistorsi. Saleh dan Fatimah, meskipun terpukul oleh tudingan dan fitnah, bersikeras mempertahankan persatuan. Mereka membuka pintu rumah mereka untuk mendengar keluhan dan ketidakpuasan penduduk. Pada suatu sore, di bawah pohon rindang di pusat kota, Saleh berbicara kepada para penduduk yang bimbang, "Kita adalah satu keluarga, saudara-saudara. Mari kita tidak membiarkan fitnah dan kecurigaan memecah belah kita." Fatimah menambahkan, "Dialog adalah kunci untuk memahami satu sama lain. Kita harus mendengarkan dan mencari pemahaman bersama." Namun, bagian kota yang dipimpin oleh Malik semakin keras dan tidak mau berkompromi. Mereka hanya berpura-pura baik. "Kita harus menjaga kehormatan kita dan tidak percaya pada tipu daya mereka," seru Malik, memprovokasi kerumunan dengan kata-kata penuh emosi. Dalam dialog yang mengharukan, seorang warga tua, Aisyah, berkata, "Penduduk Sodom, kita telah melewati begitu banyak cobaan bersama.
Kita tidak boleh membiarkan tipu daya memusnahkan persatuan kita. Suasana tegang menyelimuti kota, dan penduduk mulai merenung. Beberapa memilih untuk tetap berpihak pada persatuan, sementara yang lain terjebak dalam aliran kebencian yang dipicu oleh tipu daya iblis. Sementara itu, di balik tirai, iblis tersenyum puas melihat kekacauan yang ia sebabkan. Persatuan kota Sodom semakin rapuh, dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan semakin memanas. Bab 4. Konsekuensi tindakan tidak bermoral. Ketegangan di kota Sodom mencapai puncaknya. Percikan api kecurigaan dan kebencian semakin berkobar di setiap sudut kota. Saleh dan Fatimah, yang berusaha mempertahankan persatuan, terus dihadapkan pada tantangan yang semakin besar. Suatu hari, ketika atmosfer di kota semakin panas, Saleh memutuskan untuk berbicara di hadapan seluruh penduduk di lapangan utama. Penduduk kota Sodom, kita harus menahan diri dari godaan untuk saling mencurigai dan berbicara buruk. Persatuan kita adalah kekuatan kita. Namun, Malik dan kelompoknya tetap keras kepala, menolak mendengarkan kata-kata Saleh. Kau hanya ingin menjatuhkan kita. Kami tidak akan membiarkan kota ini dihancurkan oleh tipu daya kalian, teriak Malik dengan mata yang memancarkan amarah. Dialog emosional antara Saleh dan Malik terjadi di depan kerumunan yang terpecah belah. Fatimah mencoba meredakan situasi, kita harus mencari solusi bersama, bukan saling menyalahkan. Kebersamaan kita adalah benteng kita. Namun, kebencian semakin mendominasi. Dalam sebuah insiden yang tragis, dua penduduk terlibat dalam pertengkaran fisik. Ini menjadi titik puncak konflik, menggambarkan konsekuensi tragis dari tindakan tidak bermoral. Di kegelapan malam, Nabi Lut, yang selama ini menyaksikan ujian persatuan kota, muncul sebagai penengah. Wahai penduduk kota Sodom, hentikan perpecahan ini sebelum hukuman ilahi menimpa kita semua. Persatuan adalah amanah yang harus kita jaga bersama. Namun, pertanyaannya tetap, akankah penduduk kota Sodom mendengarkan seruan Nabi Lut atau terus terperangkap dalam labirin kebencian yang diciptakan oleh tipu daya iblis? Bab 5. Perjumpaan dengan Nabi Lut. Berita tentang pertengkaran fisik dan konflik di kota Sodom mencapai Nabi Lut. Dengan hati yang penuh keprihatinan, beliau memutuskan untuk turun tangan dalam upaya menyelamatkan persatuan yang hampir sirna. Nabi Lut memanggil penduduk kota ke masjid, tempat di mana mereka sering berkumpul untuk beribadah. Dengan suara lembut namun tegas, beliau berkata, "Wahai penduduk kota Sodom, kita adalah satu umat. Kita harus menahan diri dari kebencian dan saling mencurigai. Ini bukan jalan yang diridai Allah." Saleh dan Fatimah, yang selama ini menjadi simbol persatuan, mendukung seruan Nabi Lut. Mereka berdiri di depan kerumunan, menyampaikan pesan tentang pentingnya kebersamaan dan keadilan. Namun, Malik dan kelompoknya masih bersikeras pada pandangan mereka. Kita tidak bisa percaya pada mereka. Mereka ingin menghancurkan kita, seru Malik, memprovokasi massa yang semakin terbagi. Dalam sebuah dialog panas, Nabi Lut mencoba menjelaskan hikmah dan akibat dari perselisihan ini. Allah menguji kita dengan cobaan ini. Kita harus bersatu untuk menghadapinya, bukan saling menyalahkan. Pertemuan di masjid menjadi panggung konfrontasi moral. Persatuan dan keadilan terpampang di hadapan mereka, sementara kebencian dan kecurigaan melingkupi kota itu. Dalam dialog yang penuh ketegangan, penduduk harus memilih, merangkul persatuan atau membiarkan kebencian merajalela. Di tengah kebisingan ini, pertanyaannya terus terdengar. Akankah Nabi Lut berhasil menyelamatkan persatuan kota Sodom, ataukah kota ini akan terus terpecah belah oleh godaan iblis? Bab 6. Kehancuran kota Sodom. Waktu terus berlalu di kota Sodom, dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan semakin memanas. Meskipun Nabi Lut berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan kesadaran dan memulihkan persatuan, kebencian masih merajalela di kalangan penduduk. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, keputusan telah diambil. Kota Sodom berada di ambang kehancuran. Nabi Lut, dengan hati yang berat, berseru kepada penduduk, "Wahai saudara-saudaraku, kita harus bersatu demi kehidupan yang lebih baik. Hentikan pertikaian ini sebelum terlambat." Namun, Malik dan kelompoknya menolak mendengarkan. Mereka terus memprovokasi kerumunan dengan kata-kata penuh kebencian. "Kita tidak akan tunduk pada tipu daya mereka. Mari bersatu melawan mereka," seru Malik dengan penuh semangat. Dalam dialog dramatis di bawah sinar bulan, penduduk terpecah menjadi dua kubu yang tak teraklukkan. Sebuah ketegangan tak terbayangkan menggantung di udara, menandakan bahwa keputusan besar akan segera diambil.
Ketika fajar menyingsing, kota Sodom diselimuti oleh keheningan. Tiba-tiba, seorang malaikat datang dengan perintah ilahi. Wahai Nabi Lut, waktu keputusan telah tiba. Kehancuran akan menimpa kota ini sebagai hukuman atas kecurangan dan ketidakpatuhan mereka. Nabi Lut merasa hancur dan berdoa untuk hidayah bagi penduduknya. Namun, takdir telah ditetapkan. Dalam sekejap, kota yang dulu indah itu lenyap dari peta dunia, meninggalkan hanya kenangan akan persatuan yang hilang dan kehancuran akibat tindakan tidak bermoral. Dalam keheningan yang menyakitkan, Nabi Lut, Saleh, Fatimah, dan beberapa penduduk yang memilih jalan kebaikan meratapi kehilangan persatuan yang tak tergantikan. Kisah kota Sodom menjadi pelajaran yang pahit tentang akibat tindakan tidak bermoral dan perpecahan dalam sebuah komunitas. Bab 7, Hikmah dan Pembelajaran. Pasca kehancuran kota Sodom, Nabi Lut dan beberapa penduduk yang memilih jalan kebaikan berkumpul untuk merenung. Mereka menyaksikan puing-puing kota yang dulu indah, merenung tentang akibat dari perselisihan dan godaan yang membawa kehancuran. Nabi Lut berbicara kepada mereka, "Kita telah mendapat ujian berat. Kebersamaan dan persatuan adalah amanah yang harus dijaga. Keberhasilan kita bukan hanya dilihat dari kekayaan materi, tetapi dari kekayaan hati yang kita miliki." Saleh dan Fatimah, yang selamat dari bencana, menambahkan, kita harus selalu berusaha untuk memahami satu sama lain, memelihara persatuan, dan menolak godaan yang dapat memecah belah kita. Dialog yang penuh makna ini menggambarkan pentingnya belajar dari pengalaman dan menjadikan setiap cobaan sebagai peluang untuk tumbuh dan memperkuat persatuan. Penting untuk kita ambil hikmah dari kisah kota Sodom ini. Persatuan adalah pondasi kehidupan berkeluarga dan berkomunitas dalam tradisi Islam. Kita harus menghindari tipu daya iblis yang dapat merusak hubungan baik dan menggantinya dengan saling pengertian, kasih sayang, dan kerjasama. Kisah ini, meskipun terinspirasi dari riwayat sejarah dan tradisi Islam, bukanlah landasan fikih atau pandangan teologis. Namun, semoga kita dapat merenung dan mengambil hikmah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dapat menjaga persatuan dan kebersamaan, menghindari godaan yang dapat memecah belah, dan tumbuh bersama sebagai umat yang kokoh dalam nilai-nilai kebaikan dan moralitas. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.